Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara yang terkasih. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk menikmati anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-Nya, karena kita akan memasuki minggu Advent keempat. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Matius 11 ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah tadi kita membaca firman Tuhan, pada hari ini ada sesuatu yang menarik dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena Tuhan Yesus sangat tahu persis bahwasanya Yohanes Pembaptislah yang dapat menghubungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Apakah maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus bukan mengatakan bahwasannya kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Tetapi yang ingin disampaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita melalui firman ini bukan mengatakan harus seperti Yohanes Pembaptis, tetapi kita harus mau untuk berbuat segala perbuatan kita menuju seperti apa yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku, ketika saya bertanya kepada kita, apa sih yang sudah dilakukan Yohanes Pembaptis? Mungkin saja kita akan menjawab, seruan dari Yohanes Pembaptis yaitulah adalah tentang pertobatan. Maka dari itu firman Tuhan untuk kita pada hari ini dan minggu-minggu Advent ini mengajak kita kembali agar kita mengoreksi hidup kita, perlakuan kita, dan perkataan kita. Apakah benar-benar kita sudah mau untuk bertobat di dalam kehidupan kita? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ada hal yang sangat menarik. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dari Yohanes Pembaptis, di ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Seruan dari Yohanes Pembaptis itu sudah nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Seruan akan datang Mesias itu nyata di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita harus mau untuk sejak dini pada hari ini dan seterusnya untuk selalu memperbaiki hidup kita, selalu membuat proses dalam kehidupan kita untuk menuju kepada yang lebih baik lagi. Apalagi kita akan sebentar lagi akan merayakan Natal. Di situ haruslah nampak nyata kedamaian di dalam hidup kita, bukan hanya kepada orang lain, tetapi terlebih dahulu berdamai terhadap diri kita sendiri di Natal, untuk menyambut Natal. Ada yang berbicara kepada saya, bilang kepada saya, Pak Pendeta, kayak mana sih kita ini di tahun 2020 ini? Kita mau Natal, padahal yang terjadi ini yaitu virus corona. Mungkin saja ya Pak Pendeta, makna Natal itu tidak akan bisa lagi kita rasakan, saya rasakan. Kemudian saya menjawab,
makna Natal yang bagaimana? Kalau makna Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun terjadi corona, walaupun terjadi virus COVID-19 ini, tetapi hati dan pikiran kita berpusat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa saya adalah ahli waris kerajaan Allah, ahli waris kerajaan Allah, maka Natal itu harus bermakna di dalam kehidupan saya. Saya selalu mengatakan sebelum corona ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah makna Natal ini bisa terasa ketika saya bisa beli baju baru? Apakah makna Natal ini bisa terasa ketika saya banyak makanan di rumah saya? Tidak. Hanya makan sekedarnya saja, walaupun baju itu baju tahun kemarin kita pakai di Natal tahun 2020 ini, walaupun itu ada terjadi pada hari ini, masa-masa ini virus corona, tetapi saya bersama dengan Tuhan saya Yesus Kristus, maka makna Natal itu akan penuh dengan sukacita dan penuh kedamaian. Dan saya mau untuk melakukan perbuatan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan saya. Seruan dari Yohanes untuk bertobat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita katakan dalam hidup kita, saya mau untuk bertobat, saya mau untuk berdamai, saya mau untuk bersukacita, dan saya mau untuk melakukan firman Tuhan. Kita sampaikan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ini, sehingga kami dapat merasakan anugerah yang terindah yang daripada Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan mengatakan kepada kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Dengan demikian kami mau untuk seperti Yohanes Pembaptis yang menyuarakan pertobatan, tetapi bukan hanya pertobatan yang kami suarakan, tetapi kami lebih dahulu melakukan pertobatan tersebut Tuhan. Kami sampaikan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.